Sistem reproduksi manusia. Oke guys, pertama kita harus tahu, apa sih sistem reproduksi pada manusia itu? Sistem reproduksi pada manusia adalah rangkaian organ dan struktur yang berfungsi untuk menghasilkan, membawa, dan memelihara sel-sel reproduksi, sperma pada pria dan sel telur atau ovum pada wanita, serta mendukung proses pembuahan dan perkembangan janin hingga kelahiran. Sistem ini memungkinkan manusia untuk berkembang biak dan melanjutkan generasi. Oke guys, setelah kita tahu apa sistem reproduksi itu, sekarang kita belajar komponen sistem reproduksi pada pria. Komponen reproduksi pada pria itu meliputi organ utama, yaitu testis yang berfungsi, menghasilkan sperma dan hormon testosteron, dan epididymis yang digunakan untuk menyimpan dan mematangkan sperma. Lalu bagian saluran, yaitu vas deferens yang berperan mengangkut sperma dari epididymis, dan uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma saat ejakulasi. Lalu kelenjar, yang terdiri dari kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan kelenjar bulboretralis yang menghasilkan cairan untuk melindungi dan memelihara sperma. Dan yang terpenting adalah penis, alat untuk mengirimkan sperma ke saluran reproduksi wanita. Setelah itu kita belajar tentang komponen pada sistem reproduksi, pada perempuan juga guys, yang terdiri dari organ utama, yaitu ovarium yang menghasilkan sel telur dan hormon estrogen, serta progesteron. Dan tuba falopi yang merupakan tempat pertemuan sperma dan sel telur untuk pembuahan, lalu rahim atau uterus yang merupakan tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Lalu serviks yang berfungsi menghubungkan rahim dengan vagina. Dan yang terakhir vagina, yaitu saluran yang menerima sperma dan juga menjadi jalur kelahiran. Lalu ada juga proses fertilisasi guys. Proses fertilisasi adalah proses peleburan antara sel sperma dari pria dan sel telur, ovum, dari wanita, yang terjadi di tuba falopi. Perjalanan sperma dimulai saat jutaan sperma dilepaskan dan berenang melalui saluran reproduksi wanita menuju tuba falopi. Dari ratusan juta sperma yang dilepaskan, hanya sekitar 200 sperma yang berhasil mencapai tempat fertilisasi. Perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit, di mana sperma harus melewati berbagai rintangan dan seleksi alam. Pada kondisi sel telur, proses dimulai saat sel telur yang matang dilepaskan dari ovarium melalui proses ovulasi. Sel telur kemudian bergerak masuk ke dalam tuba falopi dengan bantuan fimbria. Penting diketahui bahwa sel telur hanya dapat bertahan hidup selama 12-24 jam setelah ovulasi. Sehingga waktu pertemuan dengan sperma harus tepat untuk terjadinya pembuahan. Proses pembuahan terjadi ketika sperma berhasil menembus lapisan pelindung sel telur. Dari sekian banyak sperma yang mencapai sel telur, hanya satu sperma yang akan berhasil membuahi. Setelah sperma menembus sel telur, terjadi penyatuan material genetik di mana masing-masing sel membawa 23 kromosom. Penyatuan ini menghasilkan zigot dengan 46 kromosom yang akan menentukan karakteristik genetik calon bayi. Perkembangan awal dimulai segera setelah pembuahan, di mana zigot mulai membelah menjadi beberapa sel. Zigot kemudian bergerak menuju rahim selama 3-4 hari sambil terus mengalami pembelahan. Setelah 6-12 hari, zigot yang telah berkembang menjadi blastosis akan menempel pada dinding rahim melalui proses implantasi. Pada tahap ini, mulai terjadi pembentukan plasenta dan produksi hormon kehamilan, HCG, yang menandai dimulainya kehamilan.